Paramita. Ya, smart listeners, kita ngobrol lagi. Kalau tadi bersama dengan teman-teman dari FKIJK, pagi ini kita akan ngobrol dengan teman-teman dari Mitra Wacana. Selamat pagi, ini ada Mas Nurul Istiqomah. Ya, selamat pagi Mas Nurul. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, Mas Nurul, kita pagi. Halo? Ya, kita akan ngobrol selama 1 jam. Suara saya masuk enggak? Masuk, Mas Nurul. Masih, sudah terdengar. Mas Nurul, sudah bisa terdengar suara kami? Ya, jadi suara-suara kita selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman dari Mitra Wacana. Dan untuk pagi ini kita akan ngobrolin tentang pandemi ini. Kita nggak boleh berhenti untuk tetap berbagi ya. Jadi silahkan disimak selama 1 jam ke depan. Berbaginya dalam bentuk apa? Tentunya kalau di beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama untuk menjalankan atau merayakan Idul Adha. Oke. Ya, smart listener, silahkan ini untuk langsung dengan Mas Nurul. Nah, jadi kalau kita ini harus berbagi, kemudian juga sebelumnya melakukan puasa Arafah. Nah, jadi sebenarnya ini sebenarnya untuk apa gitu ya? Wah, ini yang nanti akan berbagi. Monggo Mas Nurul. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya Idul Adha itu rangkaiannya dengan pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Tapi itu bagi orang yang mampu pergi ke tanah suci Mekah. Tapi kalau mereka yang tidak mampu, itu banyak alternatif lain untuk gantinya ibadah haji itu, gitu ya. Terutama yang ada di tanah air masing-masing. Masuk ya? Suara saya masuk? Halo? Masuk, iya Mas Nurul, lancar jaya. Wah, mantap aja, silahkan berbaginya. Jadi misalnya dari awal bulan Zulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9, itu memang anjuran dari Nabi itu supaya banyak puasa, banyak infak, sodakoh gitu ya. Pokoknya ibadah-ibadah itu. Jadi 9 hari itu. Puncaknya memang tanggal 9 itu namanya ibadah Arafah, hari Arafah. Bersamaan dengan orang pada puncak haji di Mekah sana. Nah, kemudian pada tanggal 10-nya itu ada yang namanya ibadah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah yang besok bertepatan dengan tanggal 20. Nah, ini yang barangkali perlu kita istilahnya genahke kata orang sini gitu ya, karena pada tanggal itu kita masih dalam kondisi PPKM darurat. Nah, sehingga dianjurkan sholat Idul Adhanya itu di rumah masing-masing. Kecuali memang daerah itu betul-betul aman gitu ya dari COVID, yang istilahnya itu bukan daerah merah, bukan daerah, kalau ya jingga masih boleh tapi dengan betul-betul ketat. Apalagi kalau masih hijau itu ya memang sebaiknya ya bisa di masjid atau di lapangan gitu ya. Kemarin sudah ada revisi aturan PPKM itu yang tadinya semula itu harus ditutup ya tempat ibadah termasuk masjid, tetapi itu sudah diperbolehkan, tetapi tentu dengan persyaratan prokes yang sangat ketat gitu ya. Dan saya kira kalau di masjid-masjid itu sebenarnya tidak seperti yang terjadi hari ini kayaknya. Kalau nggak kemarin tuh ada antrian orang mau vaksin gitu ya. Vaksin ini ya, demi corona juga atau ini, tapi dia antriannya dengan berkerumun. Nah, itu kan juga malah itu harusnya dilarang gitu. Nah, tetapi ini yang di masjid, orang tuh nggak bisa berkerumun di masjid. Karena apa? Karena di masjid itu mereka sudah harus direnggangkan. Nah, itu ya. Mereka harus sebelum masuk cuci tangan. Itu bukan sekarang cuci tangan itu. Sejak orang jadi Islam pertama, dia harus sholat, terus harus pertama kali harus cuci tangan. Jadi cuci tangan itu bukan barang baru gitu ya. Tetapi terkait dengan prokes memang seolah-olah ini semuanya baru. Tidak.
Yang baru adalah perenggangannya tadi. Supaya dari MUI yang sempat memprotes itu kan karena seolah orang ke masjid itu berkerumun. Tidak, orang masjid itu sudah diatur. Bahkan di pusatnya Ka'bah sana itu juga sudah orang yang harusnya berkerumun, tapi sejak dulu memang teratur gitu ya kalau berputar itu. Itu sekarang juga harus dijarang-jarang juga ya, harus berjarak itu ya. Jadi tidak ada soal sebenarnya. Termasuk ketika kemudian kepaksaannya enggak boleh ke masjid, ya enggak apa-apa, sholat di rumah juga boleh kok. Wong kalau dulu itu ya, kalau di zaman Nabi, orang hujan saja itu oleh Kanjeng Nabi wes lah, azannya itu dirubah. Hayya 'alas shalah itu diganti shollu fi buyutikum. Salatlah kamu di rumah masing-masing. Itu hujan gitu ya. Apalagi ini jelas ya bahayanya jelas lebih bahaya daripada hujan. Hujan mungkin malah nggak ada bahayanya kalau di tempat kita kan sudah terbiasa hujan gitu ya. Tapi kalau di sana kan mungkin kalau hujan itu bisa jadi tanahnya yang masih berpasir itu bisa pasirnya ikut air. Nah, itu mungkin jalannya dikhawatirkan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada soal dengan sholat. Bisa pilihannya kalau memang mau berkumpul itu ya betul-betul dijaga prokesnya. Nah, itu namanya sholat Idul Adha. Setelah sholat itu, ini yang setelah sholat itu yang jadi istilahnya apa? Yang seperti kita singgung tadi. Kita jangan pernah berhenti untuk berbagi. Karena kata Nabi itu manusia yang terbaik itu khairun nas anfa'uhum linnas, adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Apa yang bisa kita manfaatkan dalam masa pandemi ini? Ya, di dalam konteks kaitan dengan Idul Adha itu ada surat pendek yang berbunyi inna atoinakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi begitu banyak sebenarnya rahmat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita gitu ya. Rezeki, kesehatan itu ya. Ya, terutama bagi yang belum pernah merasakan COVID, kita tuh betul-betul mendapatkan kekayaan yang tidak ternilai gitu ya. Yang baru kita tahu kekayaan itu ketika kita membandingkan dengan orang yang kena COVID gitu ya. Berapa biaya pemakaman saja berapa kalau sampai meninggal. Belum lagi obat-obatannya, biaya isolasi juga berapa. Maka kata Allah, maka hendaklah dirikanlah sholat. Nah, sholat ini seperti tadi, bisa berjamaah dengan aturan yang prokes ketat kalau berjamaah gitu ya. Bisa sendiri-sendiri dibolehkan gitu ya. Termasuk sholat yang sehari-hari, yang 5 waktu itu gitu ya. Kemudian kata Allah, wanhar, dan hendaklah kamu berkorban. Nah, korban itu pengertiannya adalah sebenarnya dari istilah koroba, mendekatkan diri. Jadi perintahnya itu adalah berkorban supaya orang itu mendekat kepada Tuhan. Itu. Tetapi dalam prakteknya perintah pendekatan kepada Tuhan itu kan atau dibuktikan dengan berbagi dengan sesama. Nah, ini yang seolah-olah kemudian kita melihat ada satu perintah tapi dalam 2 bentuk kegiatan, yaitu pendekatan kepada Tuhan sekaligus pendekatan kepada sesama manusia. Nah, ini kurban namanya. Sehingga wujudnya adalah bagaimana kita berbagi pada sesama. Itu kurban sebenarnya. Maka dalam pernyataan yang paling keras itu yang saya bahkan seolah-olah ingin menafikan, seolah-olah ingin mengatakan percuma kamu sholat gitu ya, mendekatkan diri kepada Tuhan kalau tidak mendekatkan diri kepada sesama manusia. Sehingga kata Nabi, mangkana lahu sa'atam walam yudoha fala takrobana musallana. Kalau kamu mampu berkorban tapi tidak berkorban, artinya tidak mau berbagi dengan sesama, kok kamu tidak usah dekat-dekat tempat sholatku, kata Rasulullah. Seolah-olah gitu ya, mau untuk apa kamu sholat kalau kamu juga nggak mau berbagi? Nah, ini seolah-olah ngomongnya seperti itu. Cuma karena beliau Nabi kan ngomongnya lebih halus gitu ya. Kalau saya mungkin, wes usah sholat naik kue ragil korban. Itu kalau saya itu ya. Saking kerasnya pernyataan Kanjeng Nabi. Demi apa? Mengingatkan kepada kita betapa pentingnya berbagi. Karena kita hidup di dunia itu tidak sendirian. Nah, itu. Oke, wow. Ya, kita tidak, ya gimana? Ini berarti penting banget ya, harus diketahui bahwa
Kalau nggak berkurban, ya mending nggak usah sholat sekalian tadi ya. Kalau cara kerasnya, seolah-olah betul. kerasnya gitu ya. Keras. Ini karena ibaratnya kalau dengan saudara sendiri yang apa ya, kita ketemu langsung kelihatan gitu, aja Ya. nggak mau berbagi. Gimana mau menjalankan apa istilahnya perintah Allah yang Ya, apa sesuatu istilahnya? yang Sesuatu yang tidak yang terlihat zat gitu ya. yang tidak terlihat. Iya, Oke, betul. ya, Smart Listeners, kita mau jeda dulu dengan Ya. satu pariwara dan nanti akan lanjut lagi. Kita akan makin paham bagaimana sih Oke. sebenarnya berkurban di masa pandemi ini dalam Ya. apa istilahnya supaya nggak cuma baik tapi juga benar ya Ya, Mas betul. Nurul. Oke, kita jeda dulu. Oke. Listeners, masih bersama saya Dia Paramita. Kita masih ngobrol dengan teman-teman dari Mitra Wacana. Kita masih bersama dengan Mas Nurul Istiqomah. Untuk pagi hari ini kita masih ngobrolin tentang kurban di masa pandemi. Nah, tadi di segmen pertama Mas Nurul sudah sampaikan ya bahwa ya kita harus menjalankan ibadah tapi juga harus mengutamakan keselamatan ya Mas Nurul ya. Jadi memang sholat itu harus dijalankan, harus didirikan, tapi juga di masa Nabi sendiri bahkan kalau hujan pun disarankan ya tetap sholat harus dijalankan tapi di rumah gitu. Sama halnya dengan berkurban juga gitu ya, ini harus karena tadi bahkan secara keras disebutkan kalau kamu nggak bisa berkurban, mampu berkurban tapi tidak menjalankan, ya mending sama aja kamu nggak usah sholat. Aduh, kerasnya gitu ya. Oke, nah tapi sekali lagi karena kita ini ada di masa pandemi, nah jadi cara kita berkurban ini kayaknya juga akan berbeda ya dengan mungkin sholat berjamaah aja hanya bisa di sunnah hijau. Nah di masa pandemi ini supaya nggak sembarangan, jadi ada tetap benar, tetap baik. Ini gimana nih Mas Nurul? Monggo. Jadi sebelum masuk ke sana ya, yang perlu kita ingat bersama bahwa kurban itu sebenarnya bisa dalam dua pengertian. Pengertian yang luas gitu ya, bahwa orang itu bisa sebenarnya berkorban dalam bentuk apapun, tidak seperti korban yang khusus ini ya. Nah, karena yang kita bicarakan nanti adalah kurban yang secara khusus, yang sudah ditetapkan tata cara aturannya, termasuk jenis-jenis apa yang harus dikorbankan itu. Tetapi secara umum sebenarnya Tuhan itu dalam surat Al-Hajj 34 itu justru menyatakan bahwa sebenarnya tiap manusia itu telah kami syariatkan ada kurban, penyembelihan itu, atau bagaimana orang itu seperti hadis Nabi yang umum sudah kita dengar itu, bahwa manusia yang paling bermanfaat yang paling baik itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, sehingga sebenarnya yang namanya kurban itu bisa kapanpun, tidak harus Idul Adha besok. Dan terutama kurban yang paling utama itu ketika kemudian kita memang memberikan manfaat kepada orang lain yang pada saat yang tepat
mereka membutuhkan, gitu ya. Jadi kalau seperti sekarang, kalau misalnya di Muhammadiyah itu malah dianjurkan supaya kurban yang untuk besok itu, kalau kita punya uang misalnya untuk beli sapi atau kambing misalnya, ternyata tetangga kita itu ada yang kena COVID dan itu butuh untuk kita bantu isoman, itu disalurkan ke sana, itu bagi Muhammadiyah itu lebih baik karena ini akan menyelamatkan jiwa manusia, gitu ya. Tapi oke lah itu karena mungkin wah ini sudah setahun nyelengi gitu ya. Pendak Dino nyemplung ke celengan 10.000, 5.000 gitu ya. Itu kan saking tingginya semangat untuk berkurban secara khusus tadi itu sebenarnya. Oke lah nggak apa-apa. Bisa saja dilakukan gitu ya. Seperti sekarang sudah diadakan persiapan-persiapan bagaimana berkorban dalam masa pandemi, terutama pada masa terjadinya aturan pemerintah tentang PPKM darurat. Ini yang jadi soal gitu ya. Tetapi di sisi lain sebenarnya mau jujur gitu ya, ini korban dalam bentuk kita memberikan asupan gizi gitu ya. Itu kan justru sangat dibutuhkan pada saat PPKM ini gitu loh. Jadi kalau menurut saya memang seharusnya pemerintah itu mungkin merevisi atau lebih memerinci kegiatan keagamaan apa yang tidak boleh dilakukan secara pada tepat waktunya, seperti sholat misalnya kan boleh diganti tempatnya diganti di rumah misalnya. Oke, waktunya bisa tepat gitu ya. Tetapi seperti kurban, ya, karena kurban secara khusus itu ada syarat tertentu. Bagaimana waktunya? Waktunya kan juga harus dalam Islam itu hari pertama Idul Adha, itu kemudian nanti ditambah 3 hari dalam masa yang disebut dengan hari tasyrik. Tasyrik itu secara bahasa itu artinya penjemuran dalam pengertian bahwa orang itu boleh berpesta kurban itu sampai 3 hari atau 4 hari dari hari rayanya. Jadi 4 hari. Nah, kemarin diputuskan oleh pemerintah bahwa orang berkurban, terutama yang dilakukan kalangan orang-orang pemerintahan ya, karena di sini gini, ketika terjadi pandemi semacam ini, pemerintah Kota Jogja terutama itu berinisiasi itu mulai tahun kemarin sebenarnya. Kemarin kan sudah pandemi juga ya sebenarnya, walaupun tidak dianggap sedarurat sekarang. Itu untuk mengurangi kerumunan orang-orang yang ada di panitia-panitia penyembelihan di masjid-masjid atau di kampung-kampung, itu pemerintah itu menyediakan RPH, rumah potong hewan yang biasanya untuk orang jualan di pasar itu atau di tempat-tempat. Nah, itu biasanya ditarik supaya penyembelihan itu tidak seperti itu. Nah, sehingga ditarik ke RPH, difasilitasi oleh pemerintah. Yang hal ini oleh pemerintah kemudian diserahkan untuk koordinasinya kepada Basnas, Badan Amin Zakat Nasional Kota Yogyakarta. Nah, sehingga banyak yang kemudian mendaftar dan disurvei itu ya memang betul. Banyak tempat-tempat yang dulu digunakan untuk di kampung-kampung itu untuk nyembelih sudah tidak. Sehingga yang terjadi kerumunan di sana berkurang gitu ya. Kemudian tempatnya juga jauh lebih bersih karena kebanyakan kalau kita mau jujur selama ini itu ya banyak praktek penyembelihan katakan di kampung-kampung itu sebenarnya tidak sesuai dengan regulasi, baik regulasi agama gitu ya maupun regulasi kesehatan, regulasi agama misalnya bagaimana melakukan hewan itu tidak ya tidak hewani gitu ya, tidak manusiawi lah gitu. Dulu pernah di beberapa tahun yang lalu tuh ada kritikan dari luar negeri penyayang binatang seolah-olah korban itu adalah wahana untuk pembantaian binatang. Nah, itu ya karena memang sebenarnya kita tidak seperti itu kan. Karena dalam ajaran Islam korban yang mau disembelih itu harus betul-betul dengan kasih sayang nyembelihnya. Pisaunya tajam sebelum dia disembelih, bahkan di daerah tertentu itu mereka dimandikan dulu hewannya itu. Kemudian diberi hiasan, dipakein baju atau dikasih bunga-bungaan, pokoknya disenangkan itu. Sehingga hewan itu tidak stres. Nah, di mana ternyata menurut para ahli ya hewan yang dagingnya nanti enak dikonsumsi dan bagus dikonsumsi itu yang ketika disembelih dia dalam keadaan tenang, tidak stres. Itu sebenarnya cuma kebanyakan sehingga
jadi lebih bagus kualitasnya. Nah, itu di masa pandemi ini kesempatan sebenarnya untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat muslim yang berkorban nyembelih itu supaya cara nyembelihnya itu betul, baik secara regulasi agama tadi, bagaimana memperlakukan binatang, secara regulasi kesehatan, misalnya tempatnya harus layak gitu ya. Kan sebenarnya kan banyak orang kalau kita lihat-lihat itu hanya di pinggirnya sehat lingkungan, dan tidak sehat itu juga menyalahi aturan agama juga sebenarnya gitu ya. Diajarkan oleh Nabi an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Coba bayangkan, ada orang mengaku beriman kok kotor. Ah, itu berarti kan imannya separuh hilang gitu ya. Karena sebagiannya sudah hilang. Jadi kalau orang sadar itu, setiap orang yang mengaku orang Islam, orang beriman tuh harusnya resian gitu ya. Nah, ono Islam pro, nah, itu tanda-tandanya sebenarnya nggak beriman betul gitu ya. Kalau iman betul ya jaga kebersihan. Nah, termasuk terutama sekarang masa pandemi juga dijaga itu sebenarnya apa? Kesehatan, bukan hanya kebersihan, karena kebersihan tadi kan pangkal kesehatan ya. Kalau orang menjaga kesehatan itu adalah bagian daripada iman. Karena tanpa sehat orang tidak bisa beribadah. Mau sholat kalau orang sakit itu ya susah toh, harusnya berdiri, dia harus dengan duduk. Malah ada yang nggak bisa duduk, sholat dengan tiduran juga boleh, tapi kan menjadi tidak sempurna gitu ya. Maka kalau orang itu sadar, yang namanya menjaga kesehatan, apalagi menjaga jiwa, itu adalah bagian ibadah terpokok. Karena sesungguhnya semua sisi kehidupan itu adalah ibadah. Itu yang diajarkan di dalam agama kita. Oleh karena itu, ketika berkorban pun memilih dengan cara yang betul-betul, karena ini masa pandemi, bagaimana kita mengurangi kerumunan, misalnya mengurangi kekotoran, kekumuhan, itu adalah bagian daripada ibadah yang seringkali kita lupakan. Seolah-olah itu bukan ibadah gitu ya. Loh, ini kan dalam rangka ibadah, sudah ada kaitannya jelas itu ya. Kebersihan, mana cara kita menyembelih misalnya, itu juga bagian daripada peribadatan itu sendiri. Saya kira itu, Mbak. Oke, wow. Jadi sebenarnya sudah ada petunjuknya semua ya. Cuma kita Ya, harus betul. benar-benar paham gitu. Nah, ya, mungkin di segmen ketiga nanti silahkan Mas Nurul, ini untuk aturan-aturannya itu berarti seperti apa gitu ya, karena tata caranya yang benar seperti apa, apalagi ini terkait juga dengan apa istilahnya regulasi agama dan juga regulasi kesehatan harus Ya. jalan bareng gitu. Listeners, kalau Anda juga punya pertanyaan, punya tanggapan, monggo kami tunggu di WhatsApp 081568966666. Kita jeda dengan dua pesan berikut.
Smart Listeners, masih bersama saya Dia Paramita. Saya masih menemani Anda ngobrol dengan teman-teman dari Mitra Wacana. Saya bersama dengan Mas Nurul Istiqomah dari Badan Amil Zakat Nasional Yogyakarta. Ya, jadi kita masih ngobrolin tentang kurban di masa pandemi. Kalau tadi di depan sudah dijelaskan ya oleh Mas Nurul, kenapa sih harus berkurban? Nah, jadi alasan apa istilahnya hukum-hukumnya gitu, hadisnya juga gimana. Di segmen kedua juga ini sudah dijelaskan bahwa ya kita memang harus menjalankan dua-duanya nih, entah itu protokol kesehatan ataupun regulasi yang benar secara agama. Nah, ini kita akan masuk di segmen ketiga. Sekaligus saya undang Anda, Smart Listeners, kalau Anda punya pertanyaan, punya tanggapan, silakan di WhatsApp 0815 689 6666. Dan mungkin ini jadi pemantik juga nih, Mas Nurul, kalau tadi ada aturan-aturannya itu ya yang harus dilakukan, bagaimana untuk mungkin syarat-syarat tempatnya, syarat-syarat hewannya seperti apa, ini untuk kurban yang khusus ya secara besok itu Idul Adha. Tapi juga kalau sekarang ini kita banyak sekali lihat ada yang namanya kurban online. Kurban secara online. Nah, ini kalau yang ini gimana ini? Apa istilahnya? Hukumnya gimana, atau juga supaya mungkin juga kalau kita lihat kalau di banyak kan di baliho-baliho itu kayaknya kok nggak sebesar atau nggak sebanyak kalau kurban yang biasanya kita di masjid-masjid gitu ya, jumlahnya gitu maksudnya. Ini apakah memang sudah boleh ataukah memang apa ya istilahnya ini apa ya modifikasi atau gimana? Monggo Mas Nurul. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya korban online itu sudah berjalan sudah lama, bertahun-tahun gitu ya. Dan itu yang terbiasa dilakukan di Mekah itu, di Arab Saudi itu ya. Di sana kan selalu numpuk. Itu sudah dilakukan orang itu katanya kalau yang haji itu kalau berkorban di sana itu dia hanya ke bank bayar sudah. Jadi dia nggak harus ikut dilihat bagaimana nyembelih apa apalagi kalau di sini kan ikut-ikutan pegang bahkan ada yang tetapi disuruhkan kepada orang lain atau diwakilkan nyembelih juga boleh karena memang dulu pernah Nabi itu menyuruh adik sepupunya yang juga mantunya itu Sayyidina Ali itu untuk nyembelihkan hewan-hewan kurbannya Kanjeng Nabi gitu loh. Jadi itu sangat-sangat boleh sebenarnya, apalagi tidak semua orang punya kemampuan untuk nyembelih apalagi beteti gitu ya sampai membersihkan. Nah, itu jadi boleh sebenarnya diperbolehkan dilakukan sudah lama sebenarnya di Arab itu seperti itu. Karena kemudian yang di Arab itu setahu saya itu terus di kornet, kemudian terus dibagikan ke negara-negara miskin di Afrika. Jadi tidak dimakan orang sana, kan orang sana juga sudah itu kan kebanyakan juga dari jamaah haji yang kurban di sana. Oleh karena itu kemudian dikornetkan dan itu bisa tahan lama sampai setahun gitu ya. Nah, kemudian di Indonesia sebenarnya sudah banyak yang kalangan yang juga melakukan itu. Seperti misalnya di kalangan Muhammadiyah itu sudah bahkan korban itu kemudian dikemas dalam bentuk yang sudah dibumbu malahan, bukan hanya kornet gitu ya. Kalau kornet kan masih bisa diolah lagi. Kalau ini bisa langsung dikonsumsi. Ada yang dalam bentuk tengkleng, ada yang bentuk tongseng misalnya. Nah, itu. Jadi sudah biasa. Cuma persoalannya di kita memang menjadi tidak umum karena banyak orang ingin seolah bangsa syukur bisa nyembelih diri. Nah, itu sebenarnya tidak ada keharusan seperti itu. Oleh karena itu online yang dilakukan sekarang juga bahkan Basnas Pusat itu ya, Basnas RI itu juga sudah tahun ini sudah memulai juga itu gitu ya. Meminta kepada Basnas daerah untuk mengirimkan biaya hewan kurbannya itu ya untuk dipusatkan kemudian nanti dikembalikan ke daerah itu dalam bentuk kalengan. Nah, itu yang sudah ada perintah dari Basnas Pusat. Sehingga yang namanya kurban online ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga supaya orang tidak langsung melakukannya sendiri karena selama ini di samping banyak orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menjalankan
pengorbanan itu, mulai dari pemeliharaannya, misalnya dari proses penyembelihan, proses pemotongan dan segala macamnya, itu sebenarnya banyak yang tidak sesuai gitu ya. Maka itu ditarik supaya dikerjakan oleh orang-orang yang betul-betul ahli di tempat-tempat yang sudah menyediakan fasilitas itu memang ditangani oleh orang-orang yang ahli, terutama tidak hanya ahli dalam hal pemotongannya, tetapi dia mengerti aturan agama bagaimana memperlakukan binatang tadi, memperlakukan hewan kurbannya. Kalau di kita di Indonesia itu ada yang namanya juleha. Juleha itu juru sembelih halal. Nah, sehingga orang-orang yang punya hak boleh menyembelih seharusnya orang-orang yang betul-betul punya kemampuan untuk melakukan penyembelihan secara halal. Artinya orang itu harus menguasai ilmu agama, bagaimana caranya agama mengajarkan menyembelih. Misalnya kalau diurut dari awal bagaimana sebelum proses penyembelihan, bagaimana orang itu menyiapkan tempat yang layak bagi binatang, karena binatang itu ternyata juga perlu peneduh misalnya. Tidak hanya kalau sekarang kan asal diikat di pinggir jalan, di pagar, itu kan nggak sesuai dengan tuntunan sebenarnya itu ya. Kemudian dia di pinggir jalan kan bising, padahal binatang itu juga perlu ketenangan misalnya. Kemudian dia harus tempatnya terpisah dari tempat penyembelihan. Kita bayangkan kalau selama ini di yang panitia kampung itu kan tempat nyimpen atau katakanlah terminalnya di situ, tempat nyembelihnya di situ, itu harusnya tidak boleh karena hewan itu nggak boleh lihat ketika ada temannya disembelih. Itu menurut para ahli ternyata seperti itu. Ahli kesehatan, ahli kedokteran hewan juga begitu bilangnya. Ternyata apa yang diajarkan itu sudah kadang mau enak sendiri ya. Termasuk udara itu, luasan tempat tadi supaya tidak susuan gitu ya. Kemudian bagaimana misalnya memperhatikan kesejahteraan hewan tadi. Jadi itu perlu dipikir juga. Misalnya bagaimana dia betul-betul dikasih makan. Betul-betul cara penempatannya, ikatannya misalnya. Jangan sudah dikasih makan tapi talinya pendek. Ya nggak bisa makan juga akhirnya itu kan. Sehingga orang kan tak pakani, tapi mau ke tempat makannya karena pendek talinya jadi nggak bisa. Itu kan namanya seperti mempermainkan gitu ya. Kemudian bagaimana misalnya kesehatannya harus diperiksa. Yang ngerti kesehatan terutama kan Pak dokter hewan gitu ya. Kita kan enggak banyak tahu. Kita tahunya malah kalau sapi itu malah nanti dirubung orang banyak, dijatuhkan dengan cara yang kasar, itu nanti masih dinaiki oleh orang-orang termasuk anak-anak itu kan sudah pelanggaran sebenarnya. Kemudian sebelum disembelih itu kan ada supaya binatang itu diistirahatkan. Jadi memang dikasih makan, tetapi sebenarnya atau 12 jam sebelumnya itu harus puasa. Nah, itu apa maksudnya? Supaya hewan itu tenaganya sudah mulai berkurang, isi kotorannya juga berkurang gitu ya. Dan sehingga dalam 12 jam itu tidak banyak bakteri atau apalah kita kira-kira yang masuk ke dalam perutnya itu ya, yang dari makanan itu. Sehingga tentu akan lebih sehat ketika dia itu disembelihnya juga dalam keadaan berpuasa tadi. Oleh karena itu baru istilahnya persiapan bagaimana menjelang sapi itu atau hewan itu disembelih gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi harus ada syarat orang yang nyembelih itu bukan sembarangan, termasuk nyembelih ngerti tentang kesehatan binatang non muslim nyun sewu itu ya, karena ini memang kaitannya dengan agama ya, mau tidak mau ya dia harus orang Islam yang sudah akil balik gitu ya. Jadi jangan anak-anak lah, walaupun ada anak yang berani itu ya, karena dia diharapkan punya pengetahuan bagaimana cara menyembelih yang benar menurut agama ya. Kemudian orangnya tentu yang berbadan dan berjiwa sehat, bukan hanya karena kuat badannya sehat tetapi jiwanya juga. Sebab kalau ada orang yang nyun sewu gampang emosian itu ya, dia nanti nyembelihnya dengan emosi, itu tidak boleh gitu ya. Karena menyembelih itu juga dengan harus kasih sayang kepada binatang. Itu sebabnya bagaimana supaya
rasa sakit di binatang itu juga tidak lama gitu ya. Maka dia harus siapkan alatnya yang betul-betul tajam gitu ya. Ya, jadi pisaunya itu yang sesuai ukurannya. Kalau kambing mungkin 20 cm sudah cukup ya. Tapi kalau sapi itu paling enggak 30 cm lah itu ya. Jadi karena gede ya, apalagi kalau sapinya, kalau orang dulu mungkin pakai pedang gitu ya. Jadi panjang ya, masih lebih gampang. Kemudian orang itu amanah seperti yang tadi dikatakan di Indonesia sudah ada juleha itu, juru sembelih halal. Jadi kalau itu orang betul-betul menggunakan tenaga-tenaga yang sudah ahli seperti itu, di mana dia tidak hanya ahli dalam secara teknis tapi dia juga memahami ajaran agamanya. Nah, itu maka penyembelihan itu yang biasanya yang tenaga-tenaga mereka itu yang dipakai oleh RPH gitu ya. Karena RPH juga di samping memang ada pegawainya yang memang asli di situ juru sembelih, tapi dia juga diberi pemahaman tentang teknis secara agama juga, sehingga mereka yang di RPH itu betul-betul dijamin gitu ya. Dijamin dia betul-betul menjalankan sesuai dengan regulasi agama dan regulasi kesehatan. Nah, dan tentu dalam masa seperti sekarang ini, bagaimana sekarang diharapkan para penyembelih itu juga pakai masker gitu ya. Karena ini ya memang, karena kalau nggak salah kalau kita lihat film coronavirus itu kan sebenarnya dari orang yang tangannya kemudian membersihkan, tidak cuci tangan, kemudian dia hanya bersih ke apronnya itu, kemudian salaman dengan orang. Orang yang disalama itu kemudian pergi ke luar negeri, itulah nyebarnya, kan seperti itu kira-kira di film itu ya. Oleh karena itu betul-betul kondisi seperti itu harus diperhatikan ketika kita melakukan penyembelihan dalam suasana pandemi. Maka bagi panitia-panitia yang ada di kampung yang sudah ada fasilitas untuk dengan cara yang lebih mudah seperti yang sudah dijalankan di Arab misalnya, orang yang mau berkorban tinggal bayar saja gitu ya. Nanti bisa dalam bentuk ya, kalau di istilahnya di panitia-panitia yang masih lokalan itu dia bisa mendapatkan sepertiganya, karena orang berkorban itu kan dia punya hak maksimal sepertiga dari hewannya. Untuk apa itu? Ya untuk dimakan dia dengan keluarganya sendiri. Kemudian itu bisa harus dicukupkan selama minimal 3 hari kemudian jadi 4 hari, karena hari tasyrik itu termasuk hari yang dilarang berpuasa bahkan. Karena orang masih diberi kesempatan untuk Untuk berpesta, katakanlah seperti itu. Untuk betul-betul menikmati ini. Dari 1 tahun itu banyak puasa gitu ya. Ini ada dalam setahun itu kan hanya ada 5 hari yang dilarang puasa tadi itu ya. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik tadi. Nah, oleh karena itu dalam masa seperti itu memang kemudian orang betul-betul dimanfaatkan betul, sehingga sepertiga itu walaupun itu tidak harus gitu ya. Di yang online itu rata-rata yang selama ini terjadi itu yang memang banyak mengikhlaskan semua. Dia tidak minta kembalian, karena biasanya kemudian panitia yang mengadakan online itu nanti dibawa ke tempat-tempat terpencil, di mana di masyarakat yang jarang lah, dikatakan jarang makan daging misalnya. Mungkin ya di Indonesia sendiri saya kira masih ada tempat-tempat seperti itu gitu ya. Ada daerah-daerah di pegunungan mungkin yang memang masih miskin, itu ya mereka memang punya sapi, punya kambing, tapi kan bukan untuk dikonsumsi gitu ya. Untuk mengkonsumsi itu dia nunggu setahun sekali itu gitu ya. Itu pun dari pemberian orang lain, karena itu adalah sumber kehidupan. Entah mungkin diambil susunya atau mungkin diambil dagingnya untuk dijual untuk kehidupan hidupnya dalam setahun berikutnya kan gitu. Sehingga kalau yang online itu memang ada yang semuanya diberikan gitu ya. Tidak ambil sepertiganya itu boleh, tapi juga kalaupun minta ya memang kewajiban panitia harus mengembalikan kalau yang sohibul korban atau orang yang berkorban itu memang merasa perlu. Apalagi kalau misalnya begini, tetangga saya juga banyak yang butuh ya, maka saya kalau nyembelih sendiri nggak bisa. Sehingga saya titipkan melalui online, tapi dari online itu minta dikembalikan, boleh. Nanti biar dia sendiri yang membagikan ke lingkungan keluarganya atau tetangga-tetangganya, itu boleh juga. Karena memang untuk korban itu tidak perintah khusus ini untuk orang miskin, seperti zakat fitrah misalnya. Kalau zakat fitrah itu kan fakir miskin. Kalau ini semua boleh. Bahkan tetangga-tetangga juga boleh gitu ya. Apapun dia tingkat ekonominya
Bahkan gitu ya, dalam beberapa ulama tertentu ya itu semuanya, tidak hanya untuk orang Islam gitu ya. Siapa yang kira-kira memang berinteraksi dengan orang yang berkorban tadi, yang punya korban atau sahibul korban, dia punya apa, orang-orang sekitarnya itu, kolega-kolega dia juga boleh diberi. Bahkan ada istilah baik yang meminta atau yang tidak meminta. Nah, itu kalau kita korban kita beri. Bagaimana misalnya kalau kita ternyata dapatnya bagian sedikit banget itu, tetangga saya belum kebagian, ya boleh dimasak misalnya. Oleh karena itu kalau yang teman-teman aktivis yang biasanya ngumpulkan di kota, kemudian dibawa ke kampung-kampung yang minus itu di sana juga, ini kalau dibagi dagingnya cuma dapat orang 1 on seberapa sih, paling kan 1 genggaman nggak sampai gitu ya. Akhirnya apa? Ini saja. Akhirnya panitia itu, aktivis itu masak, kemudian diundanglah orang-orang itu atau diberikan dalam bentuk matang. Jadi dalam bentuk matang, kurban dalam bentuk matang seperti yang sudah dilakukan, yang juga akan dilakukan oleh Basnas di pusat itu sebenarnya sudah berlaku sebenarnya selama ini juga sudah ada gitu ya. Dan tidak ada yang mempersoalkan hukumnya, karena itu memang justru membantu orang justru membantu melakukan ya. itu. Dan Ya, istilahnya banyak cara, dari yang mau istilahnya mentahan aja atau yang sudah matengan. ya, Nah, kalau matang. mungkin jumlahnya dikit, kayaknya matengan jadi nggak berasa dikit ya Pak ya. Nah, betul. Ya, dan sebelumnya mohon maaf. Nah, ini dari tadi saya menyebutnya dengan Mas Nurul. Ternyata saya ini ngobrolnya dengan Bapak Dr. Andes Abdullah Samik ya. Nah, oke. Pak Sami, kita masih punya 1 segmen lagi. Nah, Smart Listener, sekali lagi kami undang Anda kalau ada pertanyaan dan tanggapan, silahkan di 0815 689 6666. Masih ada 1 pesan yang akan lewat dulu. Yuk. Sobat Listener, saya Dia Pranamita masih menemani Anda. Kita masih ngobrol dengan teman-teman dari Mitra Wacana yang dihadirkan oleh teman-teman Mitra Wacana kali ini adalah Bapak Abdul Sami, Dr. Andes Abdul Sami dari Badan Amil Zakat Nasional Yogyakarta. Nah, mohon maaf ya Pak Sami ya, ini bisikan namanya barusan masuk gitu. Tapi yang penting adalah dari informasi dan juga apa istilahnya penyegaran lagi tentang bagaimana sih kurban ini harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan agama dan juga kita tetap menjalankan protokol kesehatan apalagi di masa pandemi ini ya. Oke, jadi kalau tadi di segmen ketiga sudah diuraikan oleh Pak Sami banyak banget cara kita untuk berkurban, mulai dari yang secara online, kemudian kalaupun ternyata nggak online, kok kayaknya dikit banget. Nah, ini bisalah dalam bentuk sudah matang, makan bersama. Tapi kalau masa pandemi nggak bisa ya, makan bersama tapi di rumah masing-masing ya Pak Sami ya. Gitu. Oke, nah kalau tadi disebut juga tentang beberapa petugas nih yang harus sudah punya sertifikasi untuk melaksanakan
kurban. Misalnya tadi ada Juleha. Dan ini kalau dari Basnas sendiri, apakah ada petugas-petugas yang memang sudah mendapatkan sertifikasi dari Basnas gitu? Ya, jadi begini, kalau di pihak Basnas itu karena kita tenaga juga terbatas itu ya. Nah, jadi kita hanya mengkoordinir. Oke. Jadi sebagai koordinator untuk menghubungkan antara para tenaga itu. Jadi ketika kami kemudian membuka pendaftaran untuk supaya orang mau menyembelih hewannya di RPH itu ya, kita juga menyediakan karena RPH juga tenaganya tidak banyak itu ya. Mau tidak mau ya kita juga harus carikan tenaga-tenaga dan kita juga kerjasama dengan pihak Juleha gitu ya. Karena kita ingin meyakinkan semua masyarakat bahwa cara penyembelihan kita itu sesuai dengan agama. Karena yang dihitung pertama oleh orang kan karena ini adalah kaitan dengan ibadah itu mesti sesuai dengan agama enggak. Nah, itu. Nah, justru itu yang terjadi selama ini yang banyak justru yang dilakukan masyarakat sendiri gitu ya, yang tidak sesuai ya, yang tidak sesuai. Oleh karena itu ketika kemudian kita ingin mendapat ketika mendapatkan fasilitas dari pemerintah kota untuk kemudian memanfaatkan RPH gitu ya, untuk penyembelihan hewan kurban dan itu ternyata memang masyarakat yang sudah sadar ya, termasuk sadar tentang kondisi bahwa pandemi dia tidak boleh mengumpulkan orang karena adanya penyembelihan itu, maka antusias sekali sehingga terus terang kita nolak-nolak. Apalagi dalam masa pandemi darurat yang harusnya 4 hari jadi 3 hari. Kan kemarin itu ada pertanyaan dengan diperpanjangnya darurat. Tadinya kan dari tanggal 3 ke 20. Terus dari 21 sampai akhir Juli apa sampai Agustus? Sampai 2 Agustus kalau nggak salah. Itu kan berarti kalau tanggal 20 dilarang harusnya 21, 22, 23 kan juga dilarang gitu ya. Ini sebenarnya kita memohon nanti pihak yang berwenang terutama gitu ya, pemerintah seharusnya bisa memilah mana ibadah yang kalau kita pakai istilah di bahasa PPKM itu kan ada instansi yang kritikal gitu ya. Ada yang Kritikal, esensial. esensial, dan non esensial, Itu. betul. Sehingga kemarin di Jakarta kan ada yang protes. Saya kok dilarang padahal saya kan masuk yang diperbolehkan. Sebenarnya ini korban gitu ya. Ini kan kebutuhan orang banyak malahan gitu loh. Ketika orang harus di rumah, ya kalau yang punya gaji di rumah nggak soal. Dia bisa pesen online, makanan online, food online gitu ya. Tetapi bagi mereka yang memang justru hidupnya itu harus di jalan, harus keluar. Kalau nggak keluar dia nggak dapat makan. Maka dengan adanya kurban ini harusnya kan malah terbantukan mereka. Maka seharusnya justru keran aturan untuk melarang orang berkurban itu ya, walaupun harus dia mengikuti apalagi sudah pemerintah sudah menyediakan fasilitas kan, kok malah ditutup misalnya. Ini kan sebenarnya bertentangan gitu ya dengan keinginan supaya orang itu bisa di rumah terus gitu loh. Seharusnya kemudian ini ada ya memang harus dibedakan dengan sholat tadi. Kalau sholat memang di rumah oke gitu. Tapi kalau korban gimana? Orang kok korban di rumah. Siapa yang mau nganter misalnya? Termasuk misalnya secara teknis mungkin orang Basnas itu ya. Itu kan Basnas itu hanya terima uang nanti nyalurkan apa. Loh, justru pada saat seperti ini kita itu ditunggu gitu ya. Karena kemarin Nun Sewu terutama di kota gitu ya. Banyak akhirnya permintaan untuk orang-orang yang isoman gitu ya. Karena mungkin Nun Sewu pemerintah bahkan lurah-lurah itu ketika kita ketika mereka minta ke kita langsung salurkan selama masih ada gitu ya. Tapi kemudian datang lagi gitu ya. Kalau kita kemudian karena dianggap yang kita harus kerja di rumah WFH misalnya ya. Kita harus kerja home itu. Ya bagaimana kita menyalurkan bantuan untuk mereka yang sedang isoman gitu. Ini barangkali itu ya yang namanya kurban ini mestinya digeser istilahnya klasifikasinya itu ya. Ini mestinya termasuk ibadah yang justru harus dilakukan malahan gitu loh pada saat seperti sekarang gitu loh. Kalau perlu jangan dibatasi 4 hari itu jadi kurban yang sifatnya umum tadi gitu ya.
Sehingga kan boleh memang kemudian itu dibagikan. Yang penting nyembelihnya pada 4 hari itu gitu ya. Sudah 1 hari dilarang gitu ya. Tinggal 3 hari. Itu numpuk Oke. orang-orang RPH juga, wah ini dalam ditambah jatahnya itu tenaganya juga harus lebih ekstra. Nah, itu kan juga butuh asupan. Nah, asupannya salah satunya di samping vitamin dan madu tentu dari daging-daging hewan itu. Nah, kalau ini lebih banyak diperpanjang, orang dilarang nyembelih, ya kita mau makan apa gitu ya. Padahal COVID itu obat utamanya katanya, obat utama COVID itu imun. Artinya apa? Betul. Dari makanan kita gitu ya. Kalau itu dilarang berarti ya kita memang betul-betul susah untuk melawan COVID. Justru pada saat seperti ini, berikanlah kesempatan kepada orang yang mau berbagi itu untuk bisa secara lebih luas gitu ya, memberikannya. Tentu dia juga harus tetap menjaga kalau datang ke orang isoman ya jangan kemudian kontak langsung. Mungkin bisa taruh di gagang pintu atau di pagarnya. Itu kan nggak soal seperti itu. Tetapi yang penting Oke. pengadaannya itu harus betul-betul disiapkan. Dan ini dengan adanya korban, insya Allah stok akan ada. Itu. Saya kira Oke, itu. terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sami. Nah, jadi smart listener sekali lagi berkorbannya harus tetap jalan ya walaupun masa pandemi dan apalagi sekarang masih masa pandemi jadi harus lebih sehat lagi gitu walaupun juga masih tetap menjalankan aturan-aturan sesuai dengan yang sudah diatur dalam agama. Pak Sami sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sama-sama. Smart Listeners, terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan Smart FM Jakarta. Selama 1 jam kita akan bergabung. Jam 12 nanti saya Diah Farinta akan kembali menemani Anda dalam Gitarahina. Stay tune.